Begawan Solo, riwayatmu dulu. Kemarin ada secara politik lah, kita lihat orang politik saja kan. Bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia kemarin kan bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rais Rinaldi. Beberapa waktu yang lalu saya cukup tertarik untuk membicarakan tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dan mendapat respon yang cukup besar mengenai hal itu. Saya pikir ada baiknya juga saya mengantarkan pandangan dari berbagai negara, para sastrawan tentunya, karena saya ada di lingkaran itu. Tidak mungkin saya berbicara dengan orang-orang politik, walaupun ya bisa saja sesekali. Kali ini saya mengundang salah satu penulis, salah satu pegiat seni Brunei Darussalam yang cukup ternama, Bunda Sonjakan, dan kami akan ngobrol via Zoom, menghadirkan pandangan tentang bagaimana sastra Brunei dan Indonesia, bahasa Indonesia dan bahasa Brunei, dan bagaimana sebenarnya konstruksi pikiran seorang Sonjakan, penulis Brunei, tentang perdamaian ASEAN secara khusus atau perdamaian dunia secara umum. Tetap ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Apa kabar, Bunda? Ternyata sulit sekali buat kita menentukan tanggal, jam, hanya untuk ngobrol, padahal kita ngobrol via Zoom, bukan bertemu tatap muka. Tetap susah juga, Bunda. Atur jadwal. Masing-masing sibuk, masing-masing dengan kegiatan masing-masing, aktivitas masing-masing ya, Rios. Alhamdulillah. Oke, Bunda, di Brunei sedang ramai apa? Iya, sekarang kami sedang menyambut Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei. Jadi kami mempunyai banyak acara-acara keramaian, acara-acara kerayian di 4 daerah Brunei Darussalam nih, di Tutong, Temburong, Bandar Seri Begawan, terutama sekali di Bandar Seri Begawan, dan semalam ada di Temburong. Jadi kebetulan semalam Bonda ada persembahan pentas, jadi Bonda selaku skrip dan pengarah, jadi terpaksa turun juga untuk menyaksikan pementasan drama Alibaba semalam di Bandar Seri Begawan. Jadi alhamdulillah sangat sukses sekali, syukur alhamdulillah. Yes, dan selepas ini pada 30 Julai kami juga akan membuat satu lagi persembahan pentas, drama pentas, juga arahan dan skrip Bonda dengan judul Indong. Indong artinya Bonda lah, Bonda. Kalau saya tidak tahu kalau dia apa maksudnya. Di Indonesia Bunda, indung ke bahasa Sunda. Kalau tapi ibu sama, maksudnya sama lah. Artinya indong, kira-kira indong lelaki atau indong perempuan. Tapi yang skrip Bonda ini indong perempuan lah, yang wanita. Gitu. Di Brunei indung ada laki-laki juga, Bunda? Ya, indong artinya orang tua kita. Orang tua kita sama yang laki-laki atau yang perempuan, indong. Oh, ya. Setahu Nanda, kalau di Sunda, nah indung maneh tah gitu ya. Itu tuh ibumu. Iya. Kalau di sini biasanya kalau ibu dipanggil mama, atau ada juga yang panggil Bonda atau babu. Babu. Oh. Di Indonesia babu lain makna kan. Tahniah Bunda, selamat buat kerjanya, selamat untuk semuanya. Kenapa mengambil naskah Bunda? Nanti Julai, atau bahasa Indonesia Juli ya. Juli ada apa Bunda? Kenapa temanya orang tua? Sebab sebenarnya kita membuat bukan sekadar skrip, saya rasa
Royce juga paham. Jadi di dalam skrip kita harus ada message yang bagus untuk diterapkan, ada pesanan yang bagus untuk masyarakat, terutama sekali untuk anak-anak muda, anak-anak remaja ya. Jadi saya membuat skrip ini sebenarnya Indong yang saya pentaskan pada tahun lepas di Bandar Sri Begawan. Tetapi tahun ini banyak permintaan lagi, banyak yang suka dengan olahan cerita tuh. Jadi oleh karena saya sudah buat satu skrip lagi yang baru, yakni dan Penyamun untuk tahun ini. Dia macam cerita, dia drama pentasnya komedi ya. Tetap ada unsur-unsur nasihat yang disampaikan. Dan begitu juga dengan yang ini, yang Indong. Yang Indong ini pun juga dia ada nasihat buat terutama sekali buat anak-anak muda lah, anak-anak remaja. Nah, jadi sebagai penulis kita macam guru, kita menyampaikan message-message yang baik dalam karya kita. Kapan-kapan kita boleh lah ya kolaborasi Bunda. Brunei, Indonesia, kita boleh kolaborasi, bekerja bersama, menciptakan pementasan lah ya, entah itu di Brunei ataupun di Indonesia. Di pentas sastra, pentas pertunjukan secara umum, teater dan sebagainya di Brunei sendiri seperti apa Bunda sekarang perkembangannya? Sama lebih kurang juga seperti di Indonesia dan di Malaysia. Ada acara-acara, terutama sekali kalau ada acara-acara tertentu seperti hari-hari perayaan, hari-hari kebangsaan, hari-hari keputraan seperti ini, biasanya ada acara-acara yang disediakan. Ada untuk di empat daerah, sebab Brunei ini dia ada 4 daerah ya. Bandar Seri Begawan, Tutong, Brunei Muara, Tutong, Burung, dan Kuala Belait. Jadi di empat daerah ini memang ada acara. Jadi acara itu diisi dengan begitu, ada yang persembahan, nyanyian juga ada. Tapi yang kebanyakannya, yang biasanya yang lebih diutamakan adalah persembahan yang berbentuk keagamaan. Seperti nasyid ataupun zikir ataupun ceramah, macam itu, lebih kurang macam itulah. Selebihnya di sekolah-sekolah juga ada, sekolah-sekolah kalau ada apa-apa acara yang berkaitan, ada pementasan juga. Itu bagaimana terhadap kesusastraan bahasa di Brunei? Apakah mereka juga ikut berkembang atau ada percampuran antara banyak sekali budaya di Brunei, kemudian kondisinya sekarang seperti apa, Bunda? Ya, sebenarnya di Brunei seperti negara-negara lain juga memang ada percampuran, kehadiran budaya negara lain ya, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura ataupun Filipina. Kita tidak terkecuali. Ini adalah perkara yang lumrah. Tetapi alhamdulillah kami sangat bersyukur di Brunei, sebab di Brunei ini perkembangan bahasa kami di Brunei Darussalam ini, maksud saya muda-mudinya ataupun belianya ataupun remajanya sangat mengambil perhatian dan menitik beratkan bahasa Brunei. Yang ini tentu sekali adalah dengan usaha yang begitu gigih daripada Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Dewan Bahasa yang memainkan peranan yang penting. Jadi yang saya dapat lihat selama ini, bahasa di Brunei ini artinya adat, tradisi, budaya sangat dijaga dan dihormati. Tadi kami sudah berbicara panjang sekali, tetapi belum ada perkenalan. Saya secara pribadi tentu kenal beliau, kami sudah kenal sangat lama, tetapi Bunda sendiri perlu memperkenalkan diri kepada mungkin orang yang mengikuti channel YouTube saya, untuk tahu siapa sebetulnya Bunda Sonjan Khan. Nah, lebih baik Bunda sendiri yang memperkenalkan diri. Bunda di Brunei
dalam dunia sastra seperti apa, berkegiatan seperti apa, dan sudah seberapa lama Bunda berkegiatan di sastra Brunei? Kalau tak silap, Bunda kawan cukup akrab dengan W.S. Rendra kan? Ya, oke. Saya sebenarnya saya menulis puisi dan cerpen sudah dalam 30 tahun. Dalam 30 tahun semenjak dari bangku sekolah. Semenjak belum kawin sudah menulis. Ya, mula-mula menulis, saya ingat puisi saya yang pertama judulnya Pulauku. Kemudian saya kerja di Dewan Bahasa Kota Kinabalu Sabah. Ya, Kota Kinabalu Sabah dulu. Menggunakan mesin type tok 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 itu apa namanya? Kalau yang di sini dipanggil type. mesin tik, Bun. Mesin tik, mesin ketik. Itu sangat suka sekali. Saya masih ingat. Dan guru saya yang pertama nama dia adalah Bapak Kebali. Dia sebenarnya asal-usulnya dari Bali, tetapi saya berasal dari Kota Kinabalu Sabah. Sudah arwah suami saya adalah orang Brunei. Bila saya kawin dengan orang Brunei, saya masuk ke Brunei dalam tahun 84. Dan semenjak itu saya terus tinggal di Brunei. Dan sebelum itu guru pertama saya adalah Bapak Kebali. Bapak Kebali ini berasal Bali dan menetap di Kelantan. Jadi nama dia Kebali, Kelantan Bali. Jadi saya belajar daripada dia masa saya sekolah. Kemudian lepas itu bila saya sudah kawin dengan arwah suami saya, orang Brunei, saya menetap di sini dan saya belajar, menyambung belajar sambil menjaga anak-anak saya. Saya ada 3 orang anak ya. Sambil saya menulis, sebab saya tidak dapat melupakan. Saya tidak tahu kenapa saya suka sangat menulis. Saya suka menulis puisi, saya suka menulis cerpen, saya suka menghayati keindahan alam begitu. Jadi saya banyak pula cerita. Jadi saya terus menulis. Sejak itu saya menulis, saya hantar di media permata penerangan, saya mengantar di Dewan Bahasa Brunei. Banyak waktu itu. Bayangkan dalam 30 tahun yang paling banyak saya buat adalah puisi dan cerpen saya lupa sebab banyak sangat cerpen yang sangat banyak lah, terlalu banyak cerpen. Saya rasa mungkin ada berapa tong yang sudah yang dulu sehingga sekarang sulit mengingat 30 tahun Bunda, sulit mengingat karya sepanjang 30 tahun. Dan dalam komputer banyak yang sudah hilang. Kemudian saya juga ada mengikuti 2 buah drama TV Brunei, bengkel-bengkel penulisan skrip drama TV, skrip radio, skrip pentas, kemudian seni lakon, kemudian bengkel penulisan novel. Saya juga menghasilkan novel ya. Buat masa ini setakat ada 3 novel, ada buku cerita kanak-kanak dan ada berapa buah buku puisi ya. Kemudian saya banyak mengikuti undangan ke luar negara untuk festival sastra, festival puisi, festival antarabangsa macam-macam di Indonesia, di Sumatera, di mana sudah lupa, sudah di Singapura, di Kuala Lumpur, di mana ya, sampai ke Maroko, pernah juga sampai ke London ya, ke London, kemana lagi ya, ke Italia, ya sudah pergi. Alhamdulillah untuk kebanyakannya membaca puisi. Kebanyakannya saya baca puisi, diundang untuk baca puisi dan saya rasa saya ada undangan lagi ya. bulan 8 mungkin insya-Allah, bulan 8 atau bulan Desember di Taman Ismail Marzuki di Jakarta ya. Oh di Jakarta acara, Bunda. Acara di Jakarta. Ya, ada acara di situ. September. September dengan Asriza. Oh dengan Bang Asri. Gurindam Kalbu. Bunda akan datang ke Taman Ismail Marzuki? Saya tidak dapat pastikan sama ada saya akan datang ataupun tidak. Tetap insya Allah saya akan usahakan sebab saya masih ada 2 undangan, 3. Satu di Maroko, bulan 8. Sekarang bulan Julai kan. Di Kuala Lumpur juga saya masih ada undangan. Saya masih pikir-pikir apakah saya mau ke Jakarta ataupun ke KL. Sebab kalau di KL saya
ada buku yang saya mau buat dengan seorang teman dari sana. Bukan seorang teman, 3 orang teman dari KL. Jadi saya sedang mempertimbangkan harus kemana ya, ke sana atau ke sini gimana. Semoga Bunda sehat ya Allah. Kalau Bunda jadi ke Jakarta, kita bisa bertemu di September. Jakarta dengan Banten dekatlah, tetangga kan. Rois di Banten, Banten dengan Jakarta tuh kan tetanggaan. Dan jika Bunda turun ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, itu adalah Banten, bukan Jakarta. Jadi Bunda selalunya lewat Banten sebetulnya. Insya Allah. Tapi Bonda yang sebelum ini sering ke situ, ke Surabaya. Bonda suka di situ. Adik angkat Bonda ada di situ, di Malang, di Belitung. Sering ke situ. Kadang setahun sekali ke sana, ke Surabaya sana. Oke, Bunda itu nanti dimasuk ke sesi 2. Nanda sekarang mau teruskan. Apa yang membuat Bunda kemudian begitu menyukai dunia sastra? Orang kan boleh buat hal lain lah, Bunda. Suatu soalan subjektif. Ini suatu soalan yang kecil bagi saya, ini suatu soalan yang besar. Ya, kita perhatikan ada orang dia lebih berminat kepada suatu bidang seperti sukan, oke? Kita bagi contoh. Ada orang individu dia lebih berminat memancing, ya, memancing. Contohnya, kamu bisa dengar? Ya. Ada orang dia lebih cenderung kepada sastra, macam Bonda. Bonda sudah beberapa kali Bonda mau berhenti sebab Bonda rasa sudah macam capek. Macam capek. Tulis. Kadang-kadang Bonda memikir, aku ini sebenarnya menulis cari apa ya? Apa sebenarnya yang aku perjuangkan dalam tulisan aku? Apa sebenarnya yang sedang aku buat nih? Aku sebenarnya apakah yang sedang aku buat ini betul ataupun tidak? Kita pernah pada tahap-tahap tertentu seperti itu dulu. Bonda berpikir begitu. Kemudian Bonda berpikir untuk berhenti. Bonda tidak ingin menulis. Bonda mau rehat-rehat saja. Sudah tidak mau pikir-pikir tulis. Bonda mau santai-santai sajalah. Ya di rumah sendiri-sendiri nyanyi-nyanyi, karaoke gitu-gitu. Tetapi jiwa Bonda tuh kalau ada sesuatu dorongan dari dalam ataupun mungkin ilham daripada Tuhan yang mencetuskan pemikiran jiwa kita berkata-kata, pikiran kita berkata-kata, kita memandang sekeliling, kita memandang alam, kita memandang segala-galanya yang tentang hidup dan kehidupan. Saya rasa itu yang mendorong jiwa saya untuk menulis. Seperti ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita nyatakan. Jadi kita lahirkan dalam bentuk penulisan. Terutama sekali dalam puisi. Dalam puisi, bila Bonda menulis puisi, Bonda tidak dapat dipaksa menulis puisi. Ilham Bonda tuh dia datang begitu saja. Bila dia datang, dia begitu cantik. Dia cantik terus cantik. Dia begini. Jadi Bonda tidak dapat paksa-paksa diri Bonda untuk membuat sesuatu tuh. Dia datang dengan begitu terus. Dia akan dapat dengan sempurna. Bonda begitu. Kemudian selain daripada itu, Bonda merasa Bonda ini memang jiwanya memang jiwa seni. Sebab Bonda ini selain daripada menulis sastra, Bonda suka nyanyi, Bonda suka bunga-bunga, Bonda suka tanam-tanam bunga biarpun sedikit. Bonda merasa bahagia, sesuatu yang bahagia sekali jika Bonda dapat menanam bunga. Kemudian Bonda suka nyanyi-nyanyi, walaupun mungkin suara Bonda tidak berapa bagus begitu. Kalau tidak salah, Bunda ini mengenal begitu banyak lagu daerah di Indonesia. Boleh menyanyikan beberapa lagu, Bunda? Kebanyakan lagu-lagu Indonesia ini kan kalau dari kecil Bonda sudah biasa dengar, sebab kalau di sini memang banyak lagu Indonesia, ada CD, ada karaoke-nya. Bonda memang sudah selalu dengar dan
banyak lagu-lagunya yang bila kita dengar, Bonda suka lagu-lagu asli ya, seperti keroncong, apa namanya, lagu Sumatera, lagu Jawa, Gambang Suling. Kalau lagu Sunda, Is Lilin. Kalau lagu Minang, Bonda suka yang lagu Uda tuh. Udah kan dirantau orang, pulanglah udah di tanah jauh, rindulah lamo, indah besuo, apakah dayo, lupa ko udah, jok diri denai, sumpah dan janji, masa sepayung kita berdua. Bunda Luar suka lagu yang Nanda pun tak hafal, Bunda boleh menyanyikan, itu luar biasa teman-teman. Bunda Sonjang kan bisa menyanyikan lagu daerah yang kita pun belum tentu bisa. Bunda, kami pun ingin mendengar Bunda menyanyi keroncong, boleh? Bonda sebenarnya kalau lagu keroncong, Bonda banyak yang Bonda hafal dulu. Sekarang sudah lupa, cuma ada tinggal macam jembatan merah sungguh indah. Itu jembatan merah ya. Bonda sudah lupa sedikit kata dia. Dan satu lagi Bonda suka lagu banyak sekali lagu Indonesia keroncong yang Bonda suka. Lagu apa nama dia? Solo. Begawan Solo, riwayatmu dulu. Itu lagunya, itu bagus sekali lagunya. Bonda suka lagu Indonesia ini. Kalau kita hayati, selain daripada seni kata lagunya yang mulus, cantik, kemudian iramanya begitu, bagi Bonda iramanya begitu bagus sekali, damai. Dia bisa meresap ke dalam perasaan kita. Dia boleh membangkitkan perasaan kita. Ada satu lagu, Bonda dulu pernah ikut di sini, waktu bendera, dengan teman-teman sini ramai dulu, masa Bunda masih muda, ramai teman-teman Indonesia di sini. Yuk, bilangnya, kita nyanyi ramai-ramai sana, ikut sana. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Na 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 na. Surabaya di tahun 45 kah? Kami berjuang bersama-sama. Jadi Bonda waktu itu banyak teman-teman dari kedutaan Indonesia di sini, ya. Jadi ngajak sama Bonda, yuk ke situ. Bonda ikut teman kan, rasa asik gitu, ya, ke sana nyanyi. Lah lama-lama Bonda banyak dapat lagu Indonesia. Lagu bendera, hari bendera itu banyak. Semua lagunya bagus-bagus, seni katanya bagus, iramanya juga bagus. Ya, sebenarnya Royce asal dari mana? Royce kan Banten. Banten apa? Jawa, Sunda? Bunda pernah dengar lagu Antara Anyer dan Jakarta? Kita jatuh cinta antara Anyer dan Jakarta. Kisah cinta 3 malam kan ku ingat selamanya. Banda suka lagu-lagu dia. Anyer itu adalah Banten. Bagian baru tahu Bunda. Kalau di Brunei ada yang namanya Anyer. Anyer dia panggil apa? Anyer? Oh, di sini Anyer. Banyak lagu-lagu Indonesia, terlalu banyak. Tidak dapat Bonda sebutkan satu persatu. Kalau macam keroncong, macam lagu Sunda, lagu Jawa, campur sari. Bonda banyak CD-CD-nya tuh, lagu Brori, lagu Camellia, banyak.
terlalu banyak. Kemudian Bunda, yang penyanyi baru juga banyak. Bunda, untuk sesi pertama ini mungkin kita tutup pada satu pertanyaan. Bagaimana hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa Brunei, sastra Indonesia dengan sastra Brunei? Hubungannya seperti apa bagi Bunda? Dari dulu, bukan baru, dari dulu sampai sekarang sama seperti Malaysia juga, sama seperti hubungan Brunei dengan Malaysia, juga dengan Indonesia, semuanya berjalan dengan baik, sejajar. Semuanya dari dulu sampai sekarang apa yang Bonda ketahui semuanya berjalan dengan baik dan ada persefahaman. Ada persepahaman yang saling memahami, saling mengakrabi. Sama juga seperti Malaysia dengan Indonesia juga macam tu ya, dan dengan Brunei juga tidak terkecuali. Kemarin ada gaduh-gaduh antara Indonesia dengan Malaysia tuh Bunda. Dengar tak? Dengar tak? Ada. Saya sebenarnya tidak berapa kalau hal-hal seperti itu saya tidak untuk dikatakan ya Bunda. Artinya kemarin ada secara politik lah, kita lihat orang politik saja kan. Bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia kemarin kan bergaduh ya, klaim. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang tidak perlu dihadapi secara tegang ya antara satu dengan yang lain, karena ya katakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, oke lah dia bernama bahasa Indonesia. Adapun di Malaysia bahasa Melayu, di Brunei bahasa Melayu Brunei dan sebagainya, itu semua Nanda pikir masing-masing berpegang pada undang-undang negaranya masing-masing. Paling macam itu lah, ya? Iya betul. Iya betul. Sekarang pesan untuk anak-anak muda di ASEAN, tidak hanya di Brunei, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh ASEAN, khususnya di dunia sastra. Iya, seperti biasa pesan saya kepada anak-anak muda di mana-mana saja berada, terutama di kawasan kita ini Nusantara ini, sebab sastra ini sebenarnya sesuatu yang indah. Sastra ini sesuatu yang indah. Dengan sastra kita dapat membina persahabatan dengan negara-negara lain. Kita dapat mengukuhkan ukhuwah kita sesama sesama manusia. Kita dapat mewujudkan sifat kemanusiaan bukan saja di tempat kita tapi seluruh dunia melalui sastra. Sastra ini sebagai jembatan. Apa yang kita tulis, apa yang kita buat, apa yang kita perkatakan, apa yang kita sampaikan haruslah berunsur nasihat ataupun dakwah. Oke? Kita untuk orang belia-belia yang muda. Itu tidak, bagi saya itu yang paling penting sekali, nawaitu kita. Kenapa kita menulis? Untuk apa kita menulis? Apa sebenarnya yang kita perjuangkan? Yang pertama, apa yang kita harus perjuangkan adalah menegakkan, ini secara pribadi, menegakkan kalimat Allah. Itu yang paling penting. Kemudian kita juga harus berjuang untuk kedamaian, bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi seluruh manusia. Kita kira dia bangsa apa, agama apa. Kita harus memberi contoh yang baik dalam penulisan kita, dalam apa yang kita sampaikan, dalam perbuatan kita, dalam tutur kata kita. Sebab bagi saya, penulis adalah guru. Menyampaikan kebaikan. Dia, kalau dia menulis, dia tidak menyampaikan kebaikan, sia-sia. Sia-sia apa yang dia buat itu sia-sia. Jadi penulis dia adalah memainkan peranan dan tanggung jawab yang sangat penting, yang sangat besar. Sebelum dia menulis, dia harus memikirkan apa tujuan dia menulis, untuk apa. Puisi ditulis untuk siapa? Apakah untuk kepuasan diri sendiri? Apakah untuk kepentingan diri sendiri? Ataupun untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara, dan untuk kepentingan kedamaian dunia. Itu sebaik-baiknya yang kita buat sebagai penulis. Sebab itu kadang-kadang jika orang tidak paham, tidak paham apa sebenarnya inti isi daripada itu, mereka macam menganggap
puisi ataupun sastra ini macam sebuah khayalan-khayalan, itu orang yang tidak faham. Dia tidak mengerti. Tetapi kalau dia mengerti, dia akan menyelam jauh lebih dalam. Bila dia menyelam jauh lebih dalam, mungkin memakan masa. Seperti menyelam ke dalam lautan. Bila dia masuk betul-betul di dalam lautan dan dia sudah sampai kepada penemuan itu, dia akan menemui mutiara-mutiara yang sangat berharga. Dan dia akan dapat menikmatinya. Itu adalah rasa yang luar biasa. Yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Dan apa yang lebih penting sekali adalah kita mendapat keberkahan dan rahmat daripada Tuhan. Itu yang paling utama. Nah, saya rasa terlalu panjang ya. Bunda luar biasa semangatnya, masih seperti melebihi semangat saya yang masih muda ini ya. Oke Bunda, terima kasih waktunya. Nanti mohon izin ini akan Nanda siarkan di YouTube pribadi Nanda. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bunda yang sangat sibuk ini. Bunda juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anak Anda Muhammad Rois Rinaldi yang Bunda kenal, dan Bunda berbangga dengan kamu. Bunda cukup senang sekali sebab kamu ini begitu aktif. Bunda sangat bangga dengan kamu ya, menyanjungi kamu punya kegiatan, kamu punya aktiviti begitu. Kamu mantap, kamu sebagai contoh yang baik untuk belia-belia, untuk remaja-remaja. Kamu adalah contoh yang terbaik, kamu harus ingat itu selalu. Bonda doakan kamu terus sukses di masa-masa akan datang. Dan Bonda juga pada malam ini ingin memohon ampun dan maaf sekiranya ada kata-kata yang mungkin kurang baik ataupun gurau senda yang mungkin tidak berapa itu. Bonda memohon maaf juga ya kepada anak Anda Rois dan kepada semua penonton. Dan dalam kesempatan ini juga kalau boleh Bonda memberi ucapan selamat Hari Puisi Indonesia dan selamat 100 tahun Chairil Anwar. Aku ini binatang jalang. Yang terbuang. Bonda suka dia. Luar biasa Bunda, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman, obrolan bersama Sonjakan. Saya biasa menyebut beliau Bunda karena kami sudah saling kenal cukup lama dan memang dunia sastra yang mempertemukan kami. Tentu generasinya sudah sangat jauh. Beliau berkarya sejak tahun 1980-an, sementara saya lahir di tahun 1980 akhir gitu. Jadi waktu yang sangat panjang yang sudah beliau tempuh untuk kesusastraan, dan kami kenal di jalur kesusastraan juga dalam hubungan kesusastraan internasional baik ASEAN ataupun dunia. Tetap ikuti. Nanti saya akan undang lagi beberapa penulis dari negara yang lain, baik dari yang ada di Asia Tenggara atau yang ada di negara-negara lain semisal di Eropa. Sampai jumpa.